Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, perkenalkan saya Reksi Mahendra, calon guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SDI Teladan Pulau Gadung Pagi 1 dan juga dari SMP YPI Pulau Gadung. Berikut wawancaranya. Pak Susanto, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa baik, Mas Arhi. Ya, hari ini saya ingin mewawancari Pak Santo terkait tentang dilema etika, Pak. Pastinya Boleh, boleh. Bapak sebagai kepala sekolah pasti banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Iya, iya. Baik itu pada saat pengambilan keputusan atau mungkin pada saat kegiatan pekerjaan ini berlangsung. Iya. Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin saya ajukan ke Pak Santo. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilematika atau dikatakan berhubungan dengan moral ya, itu adalah kasus-kasus yang berkenaan dengan sikap ataupun apa yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah ketika berhadapan dengan kasus-kasus berbentuk perasaan enak-enak, kemudian juga di situ mungkin permasalahan hukum ya, di situ termasuk mungkin dikatakan permasalahan yang bersifat kebudayaan, kira-kira itu Mas ya. Ya, ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada saat di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ketika dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran, tentunya kita akan menimbang-nimbang mana yang lebih punya nilai ya. Satu mungkin dihubungkan dengan umum, karena kebenaran itu kan ada kebenaran yang sifatnya pribadi dan ada yang bersifat umum. Nah, kita utamakan yang umum dulu. Kemudian juga mungkin benar kita hubungkan dengan yang hukum ya, atau aturan lah ya. Nah, kalau misalnya memang benar menurut orang tua atau menurut guru, benar enggak menurut hukum atau menurut aturan. Nah, itu adalah hal-hal yang memang sebagai patokan saya untuk melangkah. Oke. Lantas biasanya langkah-langkah atau prosedur apa saja nih Pak yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan di dilema etika tersebut? Langkah pertama biasanya saya akan mendekati ataupun mungkin melakukan komunikasi antara orang atau pribadi yang bermasalah, baik itu guru ataupun orang tua, dengan saya. Kemudian atau kita mempertemukan mereka, kita ajak komunikasi. Karena biasanya hal-hal itu adalah terjadi miskomunikasi sebetulnya. Karena apa? Komunikasi yang terputus di tengah jalan, kan nggak nyambung, nggak klop lah kan. Nah, tapi dengan bicara, dengan berkomunikasi, biasanya masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, apakah hal-hal seperti itu sangat efektif dilakukan atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin lebih efektif pada kasus-kasus tertentu, Pak? Ya, kalau yang bersifat antara benar dan nggak benar tadi, itu langkah yang menurut saya lebih efektif. Tapi ada kasus-kasus yang eh, bersifat tertentu ya, misalnya berhubungan dengan pelanggaran hukum dan sebagainya. Biasanya kita lakukan komunikasi juga, tetapi mungkin ada semacam tindakan ya berupa peringatan, ya apa dikatakan peringatan yang sifatnya masih lisan. Nah, nanti baru meningkat ke tertulis dan baru biasanya ada berita acara juga, Mas. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, selama penerapan hal-hal tadi yang Pak Santoro lakukan, kira-kira apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus tersebut? Wah, itu jelas sekali. Di tantangan di sini memang ya kita sebagai seorang pemimpin ya, seorang kepala sekolah, satu ya kita harus paling tidak kita harus belajar tentang komunikasi ya, bagaimana efektif. Terus kita harus belajar mengatasi keadaan ya, atau dikatakan menguasai ya, menguasai keadaan itu harus belajar juga. Terus kita harus juga banyak dikatakan apa ya, ini pengetahuan yang bersifat peraturan tentu kita harus kuasai juga itu, karena itu ada dasar-dasar untuk melakukan tindakan itu untuk memecahkan masalah yang bersifat tadi moral dan sebagainya itu. Iya, iya. Kemudian pada saat menyelesaikan kasus tersebut, apakah biasanya Pak Santo sebagai kepala sekolah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat, atau prosedur-prosedurnya seperti apa? Jadi kalau misalnya masalahnya itu memang harus diselesaikan langsung, ya langsung Mas ya, langsung kita tangani. Tetapi kalau misalnya itu bersifat pelanggaran, itu biasanya ada prosedur. Nah, misalnya ada jadwal-jadwal ya, artinya ada tentang waktu lah ya. Nah, ini misalnya setelah melakukan ini kita kasih waktu sekian lama. Nah, ada perubahan atau tidak? Ketika nggak ada perubahan, kita lakukan lagi tindakan yang kedua, ya kan, peringatan kedua. Nggak ada perubahan lagi ya, nanti langsung bersifat hukuman disiplin biasanya. Gitu. Iya, iya. Kemudian apakah ada orang lain atau mungkin faktor-faktor yang lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau karena kita mungkin di sini yayasan ya, jadi kalau memang sifatnya itu adalah lingkup yayasan, contoh lah ya, misalnya permasalahan tentang kantin, ya kan? Terjadilah antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, ya karena mungkin dagangan sebagainya, kan waktu jualan dan sebagainya. Tentunya sih di sini kita melibatkan yayasan karena sebagai penanggung jawab lembaga secara keseluruhan. Karena kebetulan itu kantin itu ada SD, ada SMP. Nah, yang ribut itu misalnya SD dan SMP pedagangnya. Nah, ini harus pihak ketiga ini atau pihak yayasan ini yang kita bisa untuk membantu mempermudah memecahkan masalah itu. Ya, ya. Terakhir Pak, mungkin kira-kira dari apa yang sudah tadi Pak Santo sampaikan, kira-kira poin penting apa nih pada saat nantinya mungkin calon guru penggerak lainnya ingin menjadi kepala sekolah, kemudian ditemui hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika, mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya. Jadi untuk kepada ya guru penggerak ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin ke depan di dunia pendidikan ya, karena saya memberikan informasi kepala sekolah bahkan pengawas nanti diambil dari sana, ya kan. Nah, tentunya yang harus dikuasai satu adalah tentang ilmu komunikasi, itu penting ya. Ilmu komunikasi adalah salah satu sarana untuk kita menemukan titik komunikasi supaya tidak ada jarak ya, itu pertama. Kedua ya kita harus belajar tentang psikologi juga, karena psikologi itu dengan menguasai psikologi, ilmu psikologi ya, kita akan tahu orang-orang ini bagaimana cara menghadapinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah khususnya tentang peraturan-peraturan, itu harus dikuasai karena utama pijakan adalah tetap kepada peraturan itu. Jadi komunikasi, psikologi, peraturan, tapi utama peraturan. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Santo atas waktunya dan kesempatannya yang sudah dilakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menjadi pembelajaran buat saya secara pribadi dan tentunya untuk teman-teman di CGT. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas Pres ya. Semoga sukses ya. Ya, terima kasih. Menjadi guru penggerak. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan dilema etika.
Pastinya pada saat ibu menjabat sebagai kepala sekolah ada berbagai macam kasus yang terjadi di SMP IP Pulau Gadung. Pastinya salah satu kasus-kasus tersebut ada yang menjadi dilema ketika ibu mengambil sebuah keputusan. Eh, Gimana ibu bisa tahu bahwa kasus tersebut merupakan salah satu dilema etika? Contohnya kasus yang di dilema etika itu saat ada seorang siswa sedang belajar, terus tiba-tiba orang tuanya datang izin sama gurunya untuk menyuruh anak itu pulang karena si bapaknya ini nggak boleh anaknya sekolah, tapi bolehnya anaknya itu disuruh membantu kegiatan orang tuanya nyari nafkah. Nah, guru yang ada di kelas itu kan nggak bisa mencegah gitu, nggak bisa mencegah karena itu hak orang tua nyuruh anaknya pulang. Akhirnya si guru tersebut lapor pada saya sebagai kepala sekolah. Lalu saya juga kan harus melindungi anak murid ini walaupun dia anaknya si bapak itu, tapi kan anak ini ingin sekolah gitu kan. Jadi judulnya ibu juga memanggil anaknya, ibu juga memanggil orang tuanya. Ditanya anaknya apakah mau sekolah. Kalau misalnya anak mau sekolah silahkan masuk ke ruang kelas. Tinggal ibu kasih masukan kepada orang tuanya. Kita kasih pengertian kepada orang tuanya. Awalnya orang tuanya itu kan ingin menyekolahkan anaknya. Tiba-tiba kenapa di tengah jalan itu anaknya disuruh berhenti. Nah, ibu kasih pengertian kepada orang tuanya, kasih masukan kepada orang tuanya supaya orang tuanya tetap menyekolahkan anaknya. Ya. Kemudian kalau misalnya nih di pertengahan jalan ibu menemukan kasus-kasus seperti tadi gitu ya, yang kasusnya sama-sama benar lah. Jadi ibu merasa bahwa anaknya emang harus sekolah karena itu memang kewajiban si anak, tapi kemudian orang tuanya juga merasa benar karena dia harus membantu bapaknya berdagang. Nah, kira-kira kalau misalnya ada kasus seperti itu, kira-kira hal efektif apa yang biasanya ibu lakukan untuk mencegah kasus tersebut? Iya, kita tanya sama orang tuanya apa sih alasannya kok sampai anaknya nggak boleh sekolah. Nanti orang tuanya mengungkapkan bisa karena misalnya ekonomi, karena dia tidak mampu membiayai anaknya. Ya kita sebagai pihak sekolah ya harus mensupport anaknya. Kalau misalnya nggak bisa ngongkosin anaknya, kita kan ada dana BOS. Dana BOS itu bisa buat membiayai transport siswa dan lain sebagainya lah. Kalau anaknya, yang penting anaknya semangat untuk sekolah. Alasan orang tuanya apa dulu nih? Kalau alasannya nggak punya uang, nggak punya ongkos, ya kita dari pihak sekolah bisa bantu untuk transportnya. Kalau buku kan kita ada di sekolah. Jadi selain memberikan pengertian kepada orang tuanya, kita juga harus ada actionnya supaya sama-sama jalan. Kalau cuma ngasih pengertian orang tuanya aja, jangan Pak harus sekolah, tapi orang tuanya nggak punya biaya, pastinya kan kita harus carikan solusi supaya anak ini tetap sekolah. Kalau misalnya nggak ada bantuan ya kita dari dana sosial mana atau dari mana lah, yang penting anak ini bisa tetap sekolah. Nah, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, apakah ibu menemukan tantangan-tantangan dalam proses keputusannya? Tapi sih selama ini nggak ada. Dari yang seperti tadi itu kayaknya nggak ada sih. Ibu kasih solusi seperti itu, kayaknya semua baik-baik aja. Biasanya pada saat adanya kasus tersebut,
itu biasanya ibu lakukan itu langsung diselesaikan atau ibu jadwalkan dulu adanya pertemuan atau adanya koordinasi dengan yang lain-lain, biasanya seperti apa? Ya kalau bisa pada saat itu juga kita selesaikan. Nah nanti kalau misalnya masih belum selesai juga, orang tuanya masih belum puas juga, datang guru BP ke rumahnya, cari cari waktu yang orang tuanya bisa santai menerima masukan-masukan dari pihak sekolah. Mungkin kalau pada saat ini nggak kelar juga, nanti ada lanjutannya. Guru BK yang bantu ibu datang ke rumahnya untuk menyampaikan informasi yang dari sekolah supaya dan solusi-solusi supaya anak itu tetap sekolah. Ehm, Tadi kan kasusnya antar pihak sekolah dengan orang tua. Ibu pernah nggak menemukan kasus dilema etika antar sesama rekan kerja atau misalnya ibu sebagai pimpinan dengan teman-teman guru lainnya? Murid ibu kan sebelum COVID itu banyak. Terus setelah COVID banyak, terus COVID kan belajar di rumah nih. Terus ada yang sistem penerimaan murid baru yang berubah gitu kan ya. Akhirnya murid ibu jadi berkurang. Nah, kalau muridnya berkurang sedangkan gurunya banyak, berarti kan ada beberapa guru yang harus ibu rumahkan dulu. Karena kalau ibu kasih masuk semuanya, tidak ada kekuatan sekolah untuk membayar honor guru. Makanya kalau misalnya ada gurunya yang terlalu banyak, ibu tidak langsung memberhentikan guru tersebut, tapi guru itu kita ajak ngomong, kira-kira siapa nih yang masih eksis mengajar di SMP YPI dan siapa yang kelihatannya bermalas-malasan untuk mengajar atau dia terlalu sibuk. Nah, yang bermalas-malasan dan yang terlalu sibuk itu ibu ajak ngomong. Ibu ajak ngomong, bagaimana nih Pak untuk tahun ajaran baru murid kita berkurang, sedangkan guru kita kelebihan. Nah, setelah kita ajak ngomong aja deh. Pertama ngomongnya yang lain dulu. Setelah itu baru kita masuk kepada kasusnya. Ya akhirnya si guru itu menerima. Dan dia langsung bilang, ya udah deh Bu, untuk tahun ini saya mundur. Kasih kesempatan yang ini untuk mengajar. Dan setelah dia menyatakan dia siap mundur, baru di forum rapat kita undang juga. Nah, kita omongin sama guru-guru nih, murid kita berkurang sekian kelas, pastinya guru yang mengajar itu juga berkurang. Nah, kebetulan Bapak ini mengundurkan diri, tapi kan udah ibu kasih masukan, jadi akhirnya guru itu nggak marah. Kalau tiba-tiba langsung di forum itu langsung dikasih tahu ya pastinya marah, kan dia kaget. Jadi harus dikasih informasinya lebih awal. Terakhir, Bu Tuni, nantinya kan calon guru penggerak ini nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin Bu Tuni bisa kasih semacam informasi tambahan kalau misalnya nanti calon guru penggerak ini menemukan kasus-kasus seperti yang tadi Bu Tuni sampaikan. Ya kalau nemuin kasus-kasus seperti itu ya kita harus jangan langsung to the point gitu aja. Kita harus pikir dulu bagaimana strateginya. Kita juga harus pakai strategi, nggak ujuk-ujuk langsung ambil keputusan, orang pasti bisa marah gitu. Jadi kita harus jaga perasaan orang juga, kita ajak ngomong, nanti kalau udah diajak ngomong dia nerima ya sudah, itu udah. Pokoknya judulnya jangan miskomunikasi gitu. Yang utama harus komunikasi dulu. Komunikasinya yang baik pasti nggak ada masalah. Kalau nggak ada komunikasi tiba-tiba ngambil keputusan pasti orang marah.
semuanya itu harus dikomunikasikan dulu, dibicarakan dulu dengan baik-baik. Kalau bisa berdua. Baik, itu saja wawancara kita di siang hari ini. Terima kasih Bu Tuni atas waktunya. Demikianlah wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Kepala SDI Teladan Pulau Gadung Pagi 1 dan juga Ibu Kepala SMP YP Pulau Gadung. Ada beberapa poin yang saya akan coba refleksikan dalam kegiatan kita pada kali ini. Saya beranggapan bahwa kepala sekolah itu mampu mengidentifikasi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Baik itu nilai-nilai yang ada dalam kepala sekolah itu sendiri maupun nilai-nilai pada kasus-kasus yang dihadapi. Kemudian kepala sekolah mampu dan tahu untuk menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus yang dihadapi. Dalam kasus yang tadi dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, saya meyakini bahwa beliau mampu mengumpulkan fakta-fakta yang cukup relevan dalam setiap kasus yang dihadapi. Karena pastinya pada setiap kasus yang dihadapi, fakta-fakta yang ada itu pasti berbeda-beda. Kemudian kemampuan untuk menguji benar atau salah sudah saya dapati. Di antara kedua kepala sekolah tersebut lebih mengedepankan komunikasi pada saat penyelesaian masalah itu. Kita sendiri tahu bahwa situasi dilema etika yang sedang kita hadapi itu akan menjadi gagal atau menjadi sebuah bukan dilema etika ketika dari pengujian-pengujian ada salah satu indikator yang tidak lulus. Pada saat wawancara tadi saya juga menemukan bahwa kepala sekolah kemudian mampu melakukan opsi trilema, ya, di mana mereka bisa mengambil sebuah tindakan yang di luar daripada jalur penyelesaian keputusan dilema etika. Dan nampaknya kepala sekolah yang baik yang ada di SDI maupun yang ada di SMP YP Pulau Gadung sejauh ini, menurut saya dari analisa yang tadi saya sudah katakan bahwa mereka sebetulnya sudah mampu menerapkan atau mengambil sebuah keputusan atas dasar kepentingan orang banyak. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi pembelajaran untuk kita calon guru penggerak ketika nanti ke depannya kita menjadi seorang pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Demikian refleksi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan wawancara kita pada kali ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya Reksi Mahindra. Salam Guru Penggerak.